Ini lagi heboh pemberitaan seorang guru ditahan pihak kepolisian gara-gara dia... Hola netizen yang tercinta. Berkedok uang damai, Supriyani diduga diperas 50 juta rupiah oleh orang tua muridnya. Guru honorer sebuah sekolah dasar negeri di Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara itu sempat menjadi tersangka setelah dilaporkan oleh seorang polisi karena dituduh menghukum anaknya. Dalam laporan polisi, Supriyani dituduh melakukan terhadap anak polisi yang bersekolah di Sekolah Dasar SDN 4 Barito. Namun, polisi membantah informasi orang tua meminta uang 50 juta rupiah kepada guru tersebut sebagai uang damai saat proses mediasi. Setelah kasus ini dilaporkan ke Polsek Baito, telah dilakukan proses mediasi antara Supriyani selaku terlapor guru dengan keluarga korban dan Kepala Desa Wonuwaraya. Supriyani sempat ditahan setelah polisi melimpahkan kasusnya ke Kejari Konawe Selatan. Tapi belakangan jaksa menangguhkan penahanan tersangka. Sebelumnya, kasus ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Beredar pesan viral di grup WhatsApp dengan tagar Save Ibu Supriyani yang berisi permintaan untuk membebaskan Supriyani dari tuduhan kekerasan terhadap murid. Atas kejadian itu, para guru di Baito mengancam akan mogok mengajar jika Supriyani tidak dibebaskan. Mereka berpendapat Supriyani tidak melakukan penganiayaan, melainkan hanya menegur muridnya. Kejanggalan kasus guru honorer Supriyani dibongkar Ketua PGRI Sulawesi Tenggara yang mengatakan adanya permintaan uang 50 juta rupiah dan pernyataan mengundurkan diri. Ketua PGRI Sulawesi Tenggara Abdul Halim Momo mengatakan terdapat beberapa kejanggalan dalam kasus dugaan di SDN 4 Baito. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini lagi heboh pemberitaan seorang guru ditahan pihak kepolisian gara-gara dia menegur anak yang nakal dan orang tuanya tidak terima, dan berita ini sudah heboh dan menyebar kemana-mana. Ya, guru ini harus diselamatkan, harus kita tolong. Buat para orang tua siswa, kalau misalnya anak Anda salah dan tidak mau ditegur oleh pihak sekolah, kan udah aku bilang, bikin sekolah sendiri, didik anakmu sendiri di rumah. Aku sudah mendapatkan informasi PGRI sudah bergerak, terima kasih, dan kita memang harus kompak. Sesama guru kita harus saling mendukung, harus berempati. Dan mudah-mudahan di kepemimpinan Menteri Pendidikan yang baru ini, semua guru merasa aman, nyaman ketika mengajar. Kita doakan Ibu Supriyani bisa kembali mengajar dengan baik, dengan nyaman. Memang sekarang apa-apa memang harus viral. Kalau nggak viral ya nggak akan digubris. Bapak Ibu, jangan lupa makan ya, karena mendidik anak orang juga butuh energi, apalagi pakai jengkol. Alhamdulillah berita ini sudah di-up kemana-mana dan sudah diketahui oleh tokoh-tokoh besar di negeri ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menolong. Kita doakan semua permasalahan guru di negeri ini akan segera selesai. Jawab nggak, kalian ada di pihak oknum Pak Polisi atau timnya guru honorer? Kalau belum tahu ceritanya, gue ceritain. Jadi ada seorang ibu guru honorer yang lagi ditahan berhari-hari di kantor polisi karena siswanya ngadu ke bapaknya, yang mana bapaknya itu polisi. Jadi siswanya itu ngadu kalau dia dipukul sama gurunya sampai pahanya katanya luka. Tapi menurut kesaksian guru itu dan orang-orang sekitar, nggak ada yang pukul anak itu. Dia tuh cuma dimarahin, ditegur, sama dicubit dikit nih telinganya, agak dijewer dikit. Walaupun gue nggak membenarkan ya perilaku guru honorer itu, karena menurut gue nggak ada satupun orang yang boleh menyentuh fisik anak orang lain, walau itu pelan apalagi keras. Lebih baik kita menghindari ya kontak fisik sama anak orang lain. Lanjut, karena nggak mau ribut dan nggak mau masalahnya lebih panjang lagi, ibu guru ini ditemani sama pihak sekolah datang ke rumah siswa tersebut untuk minta maaf. Ternyata ini jebakan Batman. Permintaan maaf ibu itu dianggap sebagai pengakuan kalau ibu itu emang salah, emang mukul anak itu. Ternyata kasusnya tuh diproses dan sekarang ibu ini lagi ditahan di kantor polisi udah beberapa hari. Pihak oknum polisi ini minta uang damai katanya sebesar 50 jetong. 50 jetong. Ini apa ini masuk dalam kategori pemerasan ya? Ini lu pada tahu nggak sih kalau guru honorer, kan gue tanpa merendahkan guru honorer ya, tapi lu pernah nggak ngelihat uploadan guru-guru honorer yang akhirnya nerima gaji itu juga kadang ada yang dirapel 3 bulan sekali, nerimanya 6 bulan sekali. Itu kan pas dibuka amplopnya isinya tipis ya, setipis tisu. Gue
agak merendahkan ya, gue ulangin lagi. Tapi gue mau memperjelas bahwa guru honorer itu gajinya kecil banget cuy, tapi tanggung jawabnya besar, ngedidik anak lu yang bader. Emang menurut kesaksian beberapa orang, siswa ini emang bader banget gitu. Mungkin ya namanya manusia kan kadang ada kehabisan kesabaran ya. Gue bagaimana cara dia bayar 50 juta gitu. Lagian kalau tujuannya adalah untuk memberi pelajaran ke ibu itu karena berani menyentuh anak lu, apa iya lu minta uang pertanggungjawaban 50 jetong? Itu uang pertanggungjawaban atau mau beli motor baru? Akhirnya kepala sekolah ACC nih, para guru-guru demo dari tingkat TK sampai tingkat SMP, kagak ada yang mau ngajar, mogok dari tanggal 21 Oktober nanti baru mau ngajar lagi kalau minimal guru ini udah dapat penangguhan hukuman gitu, dibebasin lah intinya, karena kan dia punya anak. Keputusannya siswa ini juga dikeluarin dari sekolah, dikembalikan ke orang tuanya, dan dihimbau untuk sekitaran sekecamatannya dia itu jangan ada lagi sekolah yang terima dia. Intinya pihak sekolah ngajak sekolah-sekolah lain dah buat ngeboikot gitu. Ini gue mau denger dari pihak si keluarga oknum Pak Polisi, gue mau tahu gitu versi mereka. Tapi apapun penjelasannya dari pihak keluarga si siswa ini, nggak akan masuk akal di otak gue saat dia minta uang damai 50 jetong. Lagi-lagi guru terancam masuk bui. Maaf, gue nggak bisa diem sekalipun banyak intervensi dari beberapa pihak yang mengingatkan untuk jangan lagi bahas-bahas tentang polisi. Sekalipun habis ini gue ditembak mati. Tapi mohon maaf, nggak bisa. Ini keterlaluan. Nggak bisa diam gue lihat kezoliman dan kekejaman yang dilakukan aparat dan pejabat yang nyusahin rakyat. Apalagi melihat berita baru-baru ini, di mana guru honorer SD di Konawe Selatan ditahan polisi usai disiplinkan siswanya, dituding menganiaya siswanya dan memukulnya dengan sapu ijuk. Dan kebetulan siswa SD kelas 1 ini melapor ke bapaknya yang kebetulan polisi. Wah, langsung diproses dong anak sendiri. Sementara rakyat kehilangan nyawa. Kalau nggak viral, belum tentu ditanggapi. Anda waras, Pak. Padahal pas ditanya ibunya, justru si ibunya bilang luka di paha tersebut karena dia jatuh saat bermain bersama ayahnya. Sementara dari beberapa pihak saksi di sekolah memang nggak melihat kejadian tersebut. Dan saat kejadian justru si guru ini mengajar di kelas lain. Dan karena enggak minta maaf dan merasa tidak bersalah, guru SD ini dimintai uang damai 50 juta agar tidak dipenjarakan. Dan diminta untuk tidak mengajar lagi. Polisi memang berbakat sekali ya. Kalau nggak pungli ya meras rakyat. Mentalitas seperti itu yang Anda ajarkan kepada anak Anda, Pak. Saran gue sih, kalau nggak mau dididik dengan baik, bawa pulang anaknya. Ajarin seperti didikan yang Anda mau. Berterima kasih harusnya pada guru yang gajinya nggak seberapa, tapi masih mau mengajarkan dan mendidik anak Anda. Malah dikasusin. Pantas lah ya, anak-anak pejabat selalu berasa jagoan dan tidak akan pernah terdidik karakter dan mentalnya dengan baik. Karena udah pakai mental bapaknya, merasa si paling berkuasa dan kebal hukum. Jadi ingat, waktu sekolah tangan gue juga pernah memar dan panas banget dipukuli guru pakai rotan. Jangan ditanya rasa sakitnya, tapi ya nggak ngadu karena gue nggak punya mental pecundang. Udah capek gue lihat berita kayak gini. Jelas sekali hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jabatan Anda sampai kapan sih, Pak? Kalau Anda nggak bisa menghargai sesama dan merasa berkuasa, tinggal nunggu waktu aja sih. Ribuan semut yang sering Anda anggap kecil, nggak berdaya, sewaktu-waktu bisa menggigit. Buat pengacara siapapun dan dimanapun, kawal Bu Supriyani. Jangan cari panggung mulu ya, cuma belain kasus yang lagi viral. Belain kaum yang tertindas harusnya. Oh iya, nggak ada duitnya. Ya fit ini hanya buat orang yang punya nurani dan merasa manusia. Share sebanyak-banyaknya, ayo netizen kawal kasus ini. Ramein di kolom komentar. Beneran guru honorer mau dipenjarain? Gajinya belum sejahtera, cobaannya jauh melebihi gajinya. Guru honorer yang bernama Supriyani di Konawe Selatan itu dituding melakukan tindakan kekerasan terhadap muridnya, dan gara-gara ini dia tuh harus menghadapi tindakan hukum karena si anak ini ngelapor ke polisi yang kebetulan adalah ayahnya sendiri. Nah, berdasarkan info yang beredar, sebenarnya kedua belah pihak ini tuh udah beberapa kali dimediasi, tapi orang tua terduga korban minta si guru ini
ini dipecat, atau kalau enggak katanya diminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah. Yang kalau bener heran sih gua, hubungannya dengan uang segede gitu apa ya? Nah, tapi memang Bu Supriyani ini juga menolak dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang bilang kalau si ibu ini nggak melakukan apa yang dituduhkan. Jadi ingat, dulu gue juga pernah kena lidi dari guru, cuman waktu laporan ke orang tua malah diketawain, dibilangnya biar mikir dan memperbaiki kesalahan. Apakah budaya seperti itu perlu dihilangkan? Gue setuju. Tapi apakah seringan dan semudah itu melaporkan guru terus memprosesnya juga cepet? Ini yang bikin gue bingung sama heran. Ya kalau bapaknya nggak mau anaknya diajar guru seperti itu, bisa dicoba pindah ke sekolah lain. Itu pun kalau ada yang masih mau menerima. Soalnya ntar kalau anaknya ngelakuin kesalahan lagi, yang ada guru-gurunya malah pada takut dilaporin. Nah sekarang gua tanya, gimana menurut kalian guys?